Trump kembali tegaskan tidak akan memperpanjang tenggat waktu negosiasi tarif impor. China enggan berkomentar rencana akuisisi TikTok di Amerika Serikat. Inflasi bulanan RI sebesar 0,19% pada Juni 2025. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar? Anda menyaksikan kabar bursa hari ini edisi 2 Juli 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Bersama saya Francisca Rati, kita jelang kabar bursa hari ini selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan dirinya tidak akan memperpanjang tenggat waktu negosiasi tarif. Sementara sektor manufaktur Asia berada di titik krusial. Aktivitas pabrik di banyak negara Asia kembali kontraksi pada Juni 2025 akibat ketidakpastian tarif agresif Presiden Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan dirinya tidak akan memperpanjang tenggat waktu negosiasi tarif. Are you thinking of extending the pause on tariffs beyond July 9th? No, I'm not thinking about the pause. I'll be writing letters to a lot of countries, and I think you're just starting to understand the process. Trump mengklaim kebijakan tarif telah menghasilkan pendapatan sekitar 129 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 kuadriliun rupiah bagi negaranya. Trump meyakini jumlah itu masih akan terus bertambah. Aktivitas pabrik di banyak negara Asia kembali kontraksi pada Juni 2025. Ketidakpastian akibat kebijakan tarif Amerika Serikat membuat permintaan global melemah. Pelemahan sektor manufaktur Asia terjadi di saat yang krusial. Presiden Trump terus mendorong sanksi tarif besar-besaran terhadap para negara mitra dagangnya. Dari berbagai survei sektor swasta yang dirilis 1 Juli 2025, terlihat tekanan terhadap sektor manufaktur masih merata di sebagian besar Asia. Hanya beberapa negara seperti Jepang dan India yang menunjukkan indikasi pertumbuhan. Sebaliknya, negara-negara seperti Indonesia, Vietnam dan Taiwan mencatat pelemahan lebih lanjut. Secara mengejutkan muncul sinyal positif dari China. PMI Caixin S&P Global naik menjadi 50,4 pada Juni dari 48,3 di bulan sebelumnya. Namun, meski survei swasta menunjukkan kenaikan, data resmi pemerintah China sebelumnya justru mencatat kontraksi manufaktur selama 3 bulan berturut-turut, menandai ketidaksepahaman antara pelaku usaha dan pemerintah melihat situasi lapangan. Di Asia Tenggara, tren lebih muram masih dominan, khususnya PMI Indonesia anjlok ke 46,9 dari 47,4 di bulan Mei. Di antara negara-negara Asia, India justru mencatatkan kinerja paling gemilang. Aktivitas manufakturnya tumbuh ke level tertinggi dalam 14 bulan dengan PMI naik menjadi 58,4 dari 57,6 pada Mei. Pertumbuhan ini didorong lonjakan penjualan internasional yang juga memicu rekor perekrutan tenaga kerja. Pasar keuangan global maupun tanah air bersiap untuk menghadapi volatilitas menjelang 9 Juli 2025, yakni hari di mana deadline penerapan tarif tinggi Presiden Donald Trump. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat sudah mendorong tercapainya kesepakatan dagang dengan banyak negara mitra Amerika Serikat. Itu dilakukan untuk menghindari pemberlakuan kembali tarif impor tinggi Presiden Trump.
Namun, kesepakatan tidaklah mudah. Bahkan Trump mengancam akan menentukan tarif sepihak jika banyak negara tidak kooperatif. Lantas, sejauh mana kondisi ini dapat membawa kebaikan bagi mitra Amerika Serikat, termasuk Indonesia? Dan untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami, Chairman Asian Competition Institute, Muhammad Syarkawi Rauf. Halo Pak Syarkawi, selamat sore. Ya, selamat sore Francisca, apa kabar? Sehat? Iya, sehat juga Pak Syarkawi, terima kasih. Pak Syarkawi, ini jelang tenggat waktu penerapan tarif tinggi Amerika Serikat, seperti apa nih negara-negara mitra dagang akan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan? Ya, saya kira kita kembali dulu ya, sejak awal kebijakan tarif dari Trump ini diputuskan, ini diumumkan pada 2 April yang lalu, kemudian direncanakan akan diimplementasi pada 9 April. Cuma karena ada tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri, akhirnya penerapan tarif resiprokal yang ekstra tinggi terhadap sejumlah negara itu akhirnya ditunda pemberlakuannya sampai 9 Juli yang akan datang. Kemudian yang kedua, yang harus kita lihat juga, yang harus kita baca dari Presiden Trump itu adalah kepribadian Trump sebagai pemimpin negara terbesar, perekonomian terbesar di dunia. Jadi banyak pihak, termasuk pelaku pasar, memberikan predikat ke Trump sebagai neko ya. Jadi teko, Trump always chickens out. Artinya apa? Istilah ini, teko ini untuk menunjukkan kepribadian Trump yang selalu labil, yang selalu berubah-ubah, yang susah diprediksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan volatilitas di dalam perekonomian global. Dan saya kira dampak langsung yang paling terasa adalah di pasar uang maupun di pasar saham. Kemudian yang ketiga yang harus kita lihat, kalau kita membaca publikasi-publikasi internasional, saya kira pengumuman yang disampaikan tapi ini bukan oleh Trump sendiri, tetapi melalui Scott Bessent. Scott Bessent ini Menteri Keuangan Amerika, menyampaikan bahwa masih ada beberapa kemungkinan, dan saya kira berbagai pengamat di Amerika sendiri maupun di Eropa yang dipublikasikan melalui media-media pemberitaan internasional menunjukkan bahwa masih ada 3 peluang pada 9 Juli yang akan datang. Yang pertama, tentu terjadi kesepakatan atau terjadi deal-deal antara Amerika dengan mitra dagang utama, karena pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Scott Bessent itu, bahwa ini ada negara-negara yang disebut sebagai kelompok mitra dagang utama. Kemudian yang kedua, ada negara di luar kelompok mitra dagang utama. Kemudian yang diharapkan terjadi kesepakatan segera oleh Scott Bessent atau oleh pemerintah Amerika adalah kesepakatan dengan mitra dagang utama ya, seperti satu ada China tentunya, kemudian yang kedua dengan Jepang, ketiga dengan Kanada, keempat dengan Meksiko, kemudian ada European Union, kemudian yang terakhir ada misalnya dengan Inggris, UK, atau di Asia Tenggara itu mitra dagang utama Amerika adalah Vietnam. Saya kira termasuk Thailand, Malaysia, terakhir yang paling kecil kan Indonesia ya. Jadi kelompok pertama ini diharapkan ada deal-deal segera ya dengan pemerintah Amerika terkait dengan penerapan tarif ekstra tinggi itu, sehingga nanti pada 9 Juli yang akan datang tarif resiprokal dari Trump tidak perlu diberlakukan kalau terjadi deal-deal ya di antara mereka. Karena selama periode penundaan penerapan tarif ekstra tinggi, Amerika itu, Presiden Trump ini hanya mampu membuat 2 kesepakatan. Yang pertama kesepakatan dengan Inggris, dan saya kira ini kesepakatan yang paling baik dan menguntungkan kedua belah pihak, karena beberapa kesepakatan khusus terkait dengan produk otomotif, produk daging beku, produk besi baja di antara kedua negara ini disepakati tarifnya, termasuk baseline tarif yang sebesar 10% juga diterima oleh kedua belah pihak. Tapi
khusus kesepakatan dengan China ini hanya kesepakatan yang bersifat deeskalasi ya. Deeskalasi tarif yang sebelumnya sebesar 145% Amerika ke China, kemudian China menerapkan 125% sebagai tarif retaliasi ke Amerika, kemudian dideeskalasi menjadi 30% penerapan tarif Amerika ke China dan 10% China ke Amerika. Nah, kemudian deeskalasi ini dilanjutkan dengan kesepakatan yang bersifat khusus ya. Dan saya kira ini menunggu tahap final, menunggu tahap akhir. Salah satunya yang berkaitan dengan ekspor tanah jarang maupun ekspor magnet dari China ke Amerika, karena bahan baku ini diperlukan oleh sektor manufaktur Amerika, dan saya kira ini yang belum menemui kata sepakat. Makanya Trump mengancam China kalau tidak ada kesepakatan di komoditas strategis ini, kemudian tidak ada kesepakatan dalam hal upaya China untuk menurunkan defisit perdagangan Amerika terhadap China yang sekarang jumlahnya kurang lebih 295 miliar dolar, maka tarif 145% akan segera diberlakukan oleh Trump pada 9 Juli yang akan datang. Termasuk misalnya dengan Jepang ya. Jepang juga ini diharapkan terjadi deal, tetapi kendalanya adalah Jepang menolak untuk membuka pasar beras Jepang dari Amerika. Padahal Trump menyampaikan, saya kira kita bisa baca di media sosialnya Trump, menyebutkan bahwa Jepang ini sekarang mengalami shortage di beras. Tetapi kenapa tidak mau mengimpor beras dari Amerika, atau kenapa Jepang ngotot untuk menutup keran impor beras dari Amerika? Saya kira ini salah satu yang menjadi kendala terjadinya kesepakatan antara Jepang dengan Amerika. Kemudian dengan Uni Eropa, saya kira Uni Eropa juga diancam oleh Trump ya, bahwa kalau tidak terjadi kesepakatan ini akan segera diberlakukan tarif ekstra tinggi, bahkan sampai angka 50% yang disebutkan di berbagai media. Kemudian yang diumumkan oleh Scott Bessent, memang untuk di kawasan Asia yang memang paling cepat bisa mencapai kesepakatan itu, deal-deal itu adalah satu dengan Vietnam, dua dengan China, tiga dengan Taiwan, yang ketiga adalah dengan India, dan ini yang diharapkan dalam waktu dekat sebelum 9 Juli yang akan datang ini sudah terjadi deal-deal. Ini di kelompok pertama ya. Kemudian di kelompok kedua, di kemungkinan kedua yang bisa terjadi adalah terjadinya perpanjangan penerapan tarif ekstra tinggi terhadap sejumlah negara. Kalau tadi Scott Bessent mengharapkan kesepakatan atau deal-deal itu terjadi sebelum 9 Juli terhadap mitra dagang utama tadi, yang ada Jepang, Kanada, kemudian ada EU, ada UK, ada China, kemudian ada Vietnam, Taiwan. Di kelompok kedua dilakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan itu kalau kita baca itu bisa sampai 1 September yang akan datang, pada saat libur buruh ya di Amerika. Dan ini sudah disampaikan oleh Scott Bessent ya terhadap sejumlah negara, bahwa kemungkinan terjadinya relaksasi atau penundaan penambahan waktu perpanjangan penerapan tarif ekstra tinggi itu mungkin saja terjadi. Kemudian yang ketiga yang bisa terjadi adalah pemberlakuan tarif ekstra tinggi ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai Amerika atau Presiden Trump, karena tadi kepribadiannya yang sering berubah-berubah seperti itu ya, bisa saja benar-benar 9 Juli itu menjadi waktu di mana Trump akhirnya memberlakukan tarif ekstra tinggi terhadap sejumlah negara, dan saya kira impact-nya akan sangat besar terhadap perekonomian global ya. Saya kira itu Mbak Francisca. Ya Pak Syarkawi, kalau misalnya memang melihat adanya kelompok-kelompok negara yang menjadi prioritas begitu ya, kira-kira negara mana nih yang nantinya bakal paling diuntungkan dan juga yang mana paling merugi begitu? Kan kalau misalnya kita melihat dengan Jepang sendiri aja ini kan negosiasinya berjalan dengan alot. Sementara kalau misalnya kita melihat India diam-diam malah satset langsung kayaknya cepat untuk menyegel kesepakatan. Kira-kira bagaimana ini? Kalau pertama ya, kita tentu melihat ya seperti apa defisit perdagangan Amerika selama ini terhadap sejumlah negara.
memang kalau kita lihat data yang terbesar itu adalah defisit perdagangan dengan China dan itu jumlahnya bisa mencapai 295 miliar dolar. Kemudian yang kedua ada Meksiko kurang lebih 172 miliar dolar. Kemudian yang ketiga ada Vietnam itu 123 miliar dolar dan seterusnya ya, Indonesia di urutan ke-15. Jadi ada top 15 negara dengan defisit perdagangan terbesar Amerika terhadap negara yang bersangkutan. Nah, Indonesia itu di urutan ke-15 dengan kurang lebih 18 miliar dolar ya. Nah, pertanyaannya apa negara mana yang akan diuntungkan dengan proses negosiasi perdagangan yang alot antara Amerika dengan sejumlah negara? Saya kira kalau kita lihat ya, dampak langsung dari penerapan tarif ekstra tinggi terhadap sejumlah negara oleh Amerika, di mana selama ini Amerika memiliki volume perdagangan paling besar terhadap China. Langkah yang dilakukan oleh sektor usaha, baik oleh pengusaha Amerika sendiri yang berinvestasi di China, maupun pelaku-pelaku usaha domestik China yang selama ini mengekspor ke Amerika, langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari negara dengan tarif yang tidak terlalu tinggi. Nah, saya kira salah satu negara dengan tarif yang tidak begitu tinggi atau tarif resiprokal yang relatif rendah, salah satunya adalah India ya. India itu hanya kurang lebih 26% terhadap total tarif yang diberlakukan oleh Trump terhadap negara ini. Dan saya kira dibandingkan dengan Vietnam misalnya yang 46%, dibandingkan dengan Indonesia yang 32%, saya kira wajar kalau India adalah negara pertama yang kemudian mendapat limpahan sektor manufaktur yang selama ini menjadikan China sebagai production base, kemudian mengekspor ke Amerika, perlahan-lahan dipindahkan ke India, membuka pabrik baru di sana untuk tujuan ke pasar ekspor Amerika. Salah satu argumennya adalah India menerima atau diberikan tarif resiprokal yang relatif rendah, yaitu kurang lebih 26% dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan bisa jadi produk tekstil yang selama ini diimpor oleh Amerika dari Bangladesh misalnya, karena Bangladesh ini salah satu eksportir tekstil dan produk dari tekstil ke Amerika yang terbesar, tetapi kan dikenai tarif yang relatif besar. Ini bisa relokasi ke India. Saya kira benefit terbesar bisa diperoleh oleh India, dan ini tercermin pada satu ya, pertumbuhan ekonomi India yang menurut proyeksi IMF itu masih akan relatif tinggi. Jadi sebelum terjadinya trade war, sebelum Trump memperlakukan tarif resiprokal yang sangat tinggi, proyeksi pertumbuhan ekonomi India itu kurang lebih 5,5%. Kemudian setelah terjadinya trade war, Trump memperlakukan tarif ekstra tinggi, yang terjadi adalah penurunan proyeksi pertumbuhan. Tetapi penurunannya itu hanya 0,3%, sehingga pertumbuhan ekonomi India tahun 2025 menurut International Monetary Fund itu akan menjadi 5,2%. Sementara negara lain koreksinya jauh lebih besar, dan saya kira ini angka pertumbuhan tertinggi di Asia ya, atau bahkan di antara negara-negara G20, karena Indonesia itu hanya bisa tumbuh 4,7%. Saya kira kalau tadi ditanya negara mana, saya kira India ya. Kemudian yang kedua, yang mungkin mendapat benefit relatif besar, yang penting strateginya bisa berjalan dengan baik, adalah harusnya Indonesia ya. Kalau Indonesia bisa lebih agresif mengundang investasi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya berbasis di China atau bahkan berbasis di Vietnam, karena Vietnam ini mendapatkan tarif kurang lebih 46%, sementara Indonesia hanya 32%, dengan asumsi labor cost yang sama, kemudian tingkat perkembangan teknologi yang sama, regulasi yang sama dengan Vietnam, insentif yang sama diberikan oleh Vietnam maupun Indonesia terhadap sektor manufaktur yang bersangkutan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan manufaktur yang berbasis di China maupun Vietnam itu bisa relokasi ke Indonesia. Dan saya kira pengalaman di trade war periode pertama, pada saat Trump memimpin tahun 2017 sampai 2021 yang lalu, saya kira
salah satu negara yang diharapkan mendapatkan limpahan produk sektor manufaktur atau pabrik-pabrik atau sektor manufaktur yang tadinya berbasis di China relokasi keluar China adalah Indonesia kan. Makanya kita sangat aktif membangun kawasan industri di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah ada Batang Industrial Estate. Nah, salah satu tujuannya adalah menampung perusahaan-perusahaan yang relokasi dari China ke Indonesia. Saya kira itu Mbak Francisca. Ya Pak Syarkawi, kalau misalnya melihat dari analisis Anda ini kan tampaknya Indonesia sebenarnya tidak masuk ya dalam negara prioritas yang nantinya akan disegel negosiasi tarifnya dengan Amerika Serikat seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat nih dari sisi Indonesia sendiri justru menawarkan tanah jarang kepada Amerika Serikat yang selama ini menjadi sengketa antara Amerika Serikat dan China. Nah, kira-kira apakah strategi ini akan bisa membuat Indonesia ibaratnya dalam tanda kutip begitu ya naik kelas menjadi negara prioritas yang akan segera menyegel kesepakatan dengan Amerika Serikat atau justru tetap di 47%? Gimana Pak Syarkawi? Ya, saya kira pilihan Trump ini tergantung pada bagaimana pemerintah Indonesia bernegosiasi. Karena sejak awal kalau kita lihat penerapan tarif resiprokal yang dibuat oleh Trump itu salah satu tujuannya adalah mengurangi defisit perdagangan antara Amerika dengan sejumlah negara. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia datang ke Amerika bernegosiasi dengan timnya Trump, tim pemerintah Amerika. Salah satu yang ditawarkan itu adalah bukan hanya pengolahan tanah jarang yang kita miliki, tetapi juga meningkatkan impor Indonesia dari Amerika. Salah satunya adalah impor produk minyak dan gas ya, LPG. Karena LPG kita masih mengimpor. Yang kita berlebih itu adalah LNG-nya. Kemudian produk minyak bumi juga bisa kita impor dari Amerika yang sebelumnya kita impor bahkan dari Singapura atau dari negara lain. Nah, kita memindahkan source itu dari negara lain ke Amerika. Salah satu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, neraca ekspor dan impor antara Indonesia dengan Amerika yang sekarang Indonesia itu surplus 18 miliar dolar. Dengan negosiasi seperti ini bisa saja diterima oleh Trump karena Trump ini membuat kebijakan, saya kira tujuannya satu, bagaimana Amerika great again tadi, bagaimana sektor manufaktur Amerika bisa tumbuh lagi, bisa berkembang lagi, kemudian bagaimana perekonomian Amerika ini bisa berkembang lagi dengan kita mengimpor lebih banyak dari mereka, sektor manufakturnya bisa tumbuh, kemudian apa yang kita butuhkan di dalam negeri kita bisa peroleh dari Amerika. Kemudian yang kedua terkait dengan pengolahan tanah jarang. Memang terkait dengan tanah jarang ini salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh sektor manufaktur Amerika, dan kalau kita lihat statistiknya secara global memang hampir separuh atau lebih dari separuh ketersediaan tanah jarang atau rare mineral ini atau critical mineral itu adanya di China. Itu yang membuat China memiliki bargaining position sangat kuat berhadapan dengan Presiden Trump, atau Xi Jinping berhadapan dengan Trump itu Xi Jinping dalam posisi yang kuat. Kenapa? Karena satu, rare mineral ini sangat banyak di China dan membuat Amerika kesulitan untuk mencari produk substitute dari negara lain termasuk dari Indonesia, karena semuanya butuh proses dari awal, butuh penyesuaian, butuh pengembangan baru yang saya kira ini membutuhkan waktu yang bisa lebih panjang ya. Sementara sektor manufaktur Amerika ini tidak bisa berhenti untuk berproduksi. Salah satu bahan bakunya adalah tanah jarang ini. Karena tanah jarang ini kalau kita lihat di statistik industri manufaktur global, ini salah satu bahan baku untuk misalnya pembuatan mesin pesawat. Dan pembuatan mesin pesawat dari bahan baku tanah jarang ini yang berasal dari China, ini akan menghasilkan kualitas mesin yang sangat bagus karena dia tahan terhadap temperatur sangat tinggi. Kemudian yang kedua, bunyinya juga nggak bising. Ini yang selama ini membuat Amerika, khususnya sektor manufakturnya, sangat tergantung terhadap tanah jarang dari China. Relokasi ke Indonesia ini membutuhkan waktu. Sehingga menurut saya tidak serta-merta, misalnya Indonesia memberikan insentif
dengan insentif yang terbaik atau lebih baik dari insentif yang diberikan oleh China, ini membuat sektor manufaktur Amerika memindahkan source impor tanah jarangnya dari China ke Indonesia. Tetapi ya menurut saya langkah yang bisa kita lakukan adalah tetap kita mendorong supaya ekspor tanah jarang ini bisa kita lakukan ke Amerika, atau kita secara bersama-sama melakukan pengolahan tanah jarang yang kita punya di Indonesia dengan ya tentu insentif yang bersifat yang sangat baik ya, dan kita harus compete dengan China. Salah satunya misalnya insentif perpajakan, tenaga kerja, teknologi, kemudian lingkungan bisnis yang sangat mendukung. Nah, saya kira ini perizinan, saya kira ini semua yang harus kita benahi di dalam negeri sehingga kita menjadi pilihan. Tadi bisa naik kelas dari misalnya dari grup kedua menjadi di grup pertama, satu grup atau satu layer dengan China. Saya kira itu Mbak Francisca. Ya, tapi kalau misalnya kita melihat lebih besar kemungkinannya Indonesia yang salah satu negara yang hanya akan mendapatkan surat cinta begitu ya dari Presiden Trump bahwa akan menerima tarif yang sudah ditetapkan atau ya menolak gitu atau ditinggalkan tarif Trump. Berarti otomatis ini kan apakah Indonesia siap untuk menerima tarif tinggi dari Amerika Serikat atau justru mendingan mencari peluang lain di luar Amerika Serikat? Bagaimana analisisnya, Ya, Pak Sarkawi? kalau kita lihat ya dari penyampaian publik dari Kementerian Keuangan Amerika atau Menteri Keuangan Amerika itu Scott Bessent, jadi beliau itu menyampaikan bahwa eh, di luar grup pertama tadi yang menjadi mitra dagang utama Amerika, ini ada di grup kedua. Nah, grup kedua ini kemungkinan perpanjangan pemberlakuan tarif resiprokal Amerika itu akan dilakukan ya, bukan 9 Juli tetapi lebih panjang lagi, bahkan sampai ke 1 September yang akan datang ya. Dan saya kira ini peluang bagi Indonesia untuk segera melakukan negosiasi terhadap timnya Trump atau terhadap Presiden Trump. Dan saya kira sudah saatnya ya, mungkin bukan lagi di level Menko ya, karena selama ini kan negosiasi ini dipimpin oleh Menko Pak Airlangga. Mungkin ya dibutuhkan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump sehingga dihasilkan keputusan yang lebih strategik ya. Karena kalau di level presiden keputusannya tentu beda kalau ini levelnya menteri koordinator atau di level di bawah Menko ya. Nah, kalau di level presiden saya kira ini level negosiasi paling tinggi ya di antara kedua negara, di antara Amerika dengan Indonesia. Nah, sehingga nanti 9 Juli maupun kalau ini benar terjadi perpanjangan pemberlakuan tarif resiprokal Amerika terhadap Indonesia diundur ke 1 September, artinya kita punya peluang lagi untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika ya. Dan kalau kita tidak bisa mencapai kesepakatan, artinya Indonesia harus bersiap untuk mencari alternatif pasar karena ya masih terbuka peluang Indonesia dengan sejumlah negara, apalagi kita sedang menggodok kesepakatan perdagangan dengan berbagai kawasan ya. Misalnya kita sedang bernegosiasi dengan teman-teman di Uni Eropa, ada EU-CEPA. EU-CEPA itu adalah EU-CEPA. Jadi Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi ada kesepakatan perdagangan komprehensif antara Indonesia dengan teman-teman di zona euro. Dan saya kira zona euro ini yang terdiri dari 26 sampai 27 negara, ini adalah pasar sangat potensial bagi produk-produk kita yang selama ini kita ekspor ke Amerika. Karena kalau kita lihat komoditi yang kita ekspor ke Amerika itu adalah satu, ini yang memang yang teratas itu adalah produk mesin dan perlengkapan elektronik ya. Kemudian ada alas kaki, kemudian ada pakaian yang rajutan maupun non rajutan, ada produk lemak nabati, kemudian ada produk karet dan produk dari karet alam, karetnya sendiri maupun produk dari karet. Kemudian ada ikan dan udang, kemudian ada mesin dan peralatan dari mesin ya. Kemudian ada kakao dan produk turunan dari kakao. Saya kira
komoditi-komoditi ini adalah komoditi yang seharusnya bagi Indonesia tidak begitu sulit untuk mencari pasar pengganti Amerika. Jadi kalau memang Amerika sulit untuk kita mencapai kesepakatan tarif seperti yang diharapkan, ya kita masih punya banyak alternatif. Salah satunya adalah AI, EU, CEPA. Kemudian yang lain kita juga punya dengan Indonesia Eurasia Economic Union ya. Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kita ada BRICS misalnya yang sudah diperluas menjadi lebih dari 4 negara. Kemudian ada G20, kita juga sedang bernegosiasi untuk terlibat di dalam OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, dan ini semua negara-negara yang memiliki PDB per kapita yang sangat tinggi, atau ini adalah kelompok negara maju yang saya kira ini bisa menjadi pasar utama dari 10 produk ekspor utama kita ke Amerika. Sehingga menurut saya tinggal bagaimana pemerintah Indonesia segera melakukan negosiasi dengan Trump. Kalau ini nggak bisa, ini tetap buntu, maka pilihannya adalah kita harus segera menuntaskan perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan sejumlah kawasan tadi, sehingga kita punya pasal alternatif untuk 10 komoditas utama kita itu. Saya kira itu Mbak Francisca. Iya Pak Syarkawi, tampaknya pembicaraan kita ini sudah banyak mengundang sahabat kabar bursa yang ingin bertanya langsung kepada Pak Syarkawi via live chat. Ini dari Mentari Prameswari Putri. Pak Syarkawi capek banget ya melihat gaya Trump berbisnis dan memimpin. Nah, menurut Anda, kenapa sih warga Amerika Serikat mau dipimpin orang seperti Trump? Dan apa yang akan terjadi dengan ekonomi dunia kalau mitra-mitra dagang Amerika Serikat ini deadlock semuanya? Ya, pertama kalau kita baca ya proyeksi ekonom, saya kira bukan hanya Amerika tetapi baik di Asia juga cenderung sepakat kalau Trump pada akhirnya benar-benar memberlakukan tarif ekstra tinggi, maka yang akan terjadi terhadap perekonomian global adalah resesi. Nah, itu saya kira itu kesepakatan yang umum terjadi ya. Kalau Trump akhirnya tidak mau mendengar negara lain, tetap memperlakukan secara sepihak tarif resiprokal yang sangat tinggi itu. Dan saya kira ini sudah kita bisa kita lihat dalam statistik perekonomian global seperti yang disampaikan oleh IMF misalnya, yang paling awal merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi global pasca penerapan tarif ekstra tinggi ya. Nah, sebelumnya IMF memproyeksi perekonomian global itu untuk tahun 2025 itu bisa tumbuh kurang lebih 3,2%. Tetapi pasca penerapan tarif ekstra tinggi oleh Trump, proyeksi pertumbuhan global itu dikoreksi sebesar 0,8%, bukan lagi 3,2%, tetapi menjadi bukan lagi 3,2%, tetapi menjadi 2,4%. Terhadap negara maju juga sama. Proyeksi pertumbuhan negara maju itu sebelumnya diproyeksi 1,9%, nah sekarang dikoreksi sebesar 0,7 menjadi 1,2%. Bahkan perekonomian Amerika juga sama. Perekonomian Amerika untuk tahun 2025 diproyeksi hanya bisa tumbuh 1,5% dari sebelumnya diproyeksi 2,4%. Ini artinya apa? Terjadi koreksi 0,9%. Demikian juga dengan emerging market economies. Ini emerging market economies itu diproyeksi tumbuh 3,3%, sebelumnya diproyeksi bisa tumbuh 4,2%, artinya ada koreksi kurang lebih 0,9%. Dan Indonesia juga sama, secara spesifik pertumbuhan ekonomi kita tadinya diproyeksi 5,1% oleh IMF, akibat terjadinya perang tarif ini dikoreksi 0,4% menjadi hanya 4,7%. Dan kalau kita lihat tren yang terbaru seperti yang dipublikasikan oleh OECD, karena misalnya ada tekanan baru terhadap perekonomian global akibat misalnya kekacauan di Timur Tengah, kemarin ada perang Israel-Iran, untung tidak berlanjut, ini akan memberikan double tekanan terhadap double pressure terhadap perekonomian global ya. Dan saya kira ini akan membuat pertumbuhan ekonomi global itu akan semakin melambat. Bahkan
Bahkan kalau OECD memproyeksi pertumbuhan global itu bukan lagi 2,4%, tetapi 2,3%, lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi IMF. Sehingga kalau Trump benar-benar memberlakukan tarif ekstra tinggi, maka yang terjadi ya memang pelambatan dan bahkan dalam beberapa 1-2 kuartal itu akan mengalami resesi. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau kita lihat dari sisi struktur ekonomi masing-masing negara dan struktur ekonomi global, salah satu kontributor utama terhadap PDB global itu adalah kegiatan ekspor maupun impor atau perdagangan antar negara. Nah, kalau ini menyusut akibat adanya tarif resiprokal dan tarif retaliasi yang diberlakukan oleh Trump maupun perlawanan dari negara lain, ini akan membuat volume perdagangan global mengalami penurunan. Perdagangan global yang mengalami penurunan, permintaannya turun, ini yang membuat sektor manufaktur di berbagai negara mengalami pelambatan, dan ini kan tercermin dalam Purchasing Manager Index di berbagai negara yang tadinya berada pada zona ekspansi, beberapa waktu terakhir turun masuk ke zona konstruksi, dan saya kira ini signal-signal akan terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Saya kira kita tinggal tunggu Trump 9 Juli yang akan datang, karena saya kira sangat sulit memproyeksi apa yang akan dilakukan oleh Trump. Paling tidak kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh para pembantunya. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Scott Bessent tadi, dengan yang kemungkinan ada 3 output tadi ya. Satu, melanjutkan ada kesepakatan, ada deal-deal. Kemudian yang kedua, memperpanjang penundaan pemberlakuan tarif resiprokal, atau yang ketiga ya benar-benar memberlakukan tarif resiprokal yang ekstra tinggi itu. Nah, kalau skenario yang ketiga ini yang terjadi, maka saya kira dampaknya terhadap perekonomian global akan sangat besar ya, utamanya terhadap pertumbuhan, inflasi, maupun ya ujung-ujungnya adalah kesejahteraan di masing-masing negara ya, termasuk penduduk miskin dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu, Mbak Ya, Francisca. intinya adalah kencangkan sabuk pengaman begitu ya Pak Syarkawi, karena tampaknya sinyal keruntuhan ekonomi global ini sudah makin nyata di depan mata. Nah, ini Ya, ada pertanyaan lagi dari sahabat kabar bursa dari Lintang TS ini. Pak Syarkawi, kasih bocoran dong Pak, berapa sih persen tarif untuk RI sendiri? Deal apa belum Pak kira-kira? Bagaimana jika akhirnya sepihak dari pihak Trump, kira-kira mumet dong nantinya ekonomi RI? Yang pertama ya, tarif yang diberlakukan Trump ke kita sejak awal kan sudah 32%. Dan saya kira sampai sekarang belum ada perubahan ya. Yang ada adalah penundaan pemberlakuan tarif yang besarnya 32% terhadap produk kita ke Amerika. Artinya dari sisi angkanya tidak ada perubahan. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Scott Bessent ya di berbagai media, kemungkinan Trump akan segera mengumumkan besaran tarif ke berbagai negara itu, dan yang besarnya itu range-nya antara 11 sampai 50%. Nah, saya kira Indonesia kan ada dalam range itu sebesar 32%. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah kita segera mencapai deal-deal dengan pemerintah Amerika sehingga tarif 32% itu tidak benar-benar diberlakukan. Tapi kalaupun benar-benar diberlakukan, menurut saya tidak perlu juga membuat kita terlalu khawatir. Kenapa? Karena ekspor kita ke Amerika itu kan tadi ada 10 komoditas ekspor yang kebanyakan adalah produk-produk yang berbasis pertanian. Karet, produk perkebunan, ada produk perikanan, ikan dan udang. Kemudian produk dengan labor intensif itu tekstil dan produk dari tekstil yang rajutan maupun non rajutan, dan yang semuanya ini kan membutuhkan tenaga kerja murah ya, yang semuanya ini teknologinya menengah bawah yang menurut saya di Amerika ini sudah tidak mungkin dikerjakan, atau di Eropa ini tidak mungkin dikerjakan. Mau tidak mau dia mencari pasar di luar negaranya, mau tidak mau dia akan mengimpor. Dan saya kira Indonesia adalah kandidat negara pengekspornya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bersama dengan sektor swasta kita bersama-sama untuk melakukan mencari pasar ekspor yang baru. Saya kira itu, Mbak Francisca. Pak Syarkawi? Ya.
Iya, Pak Carkawi, kalau misalnya bisa singkat saja Pak Carkawi sebagai penutup dari perbincangan kita kali ini, antisipasi yang jangka pendek yang harus secara konkret yang dilakukan oleh pemerintah kita ini seperti apa? Karena kalau misalnya kita melihat kan ini manufaktur RI sendiri ini terus rontok begitu, bahkan manufaktur Asia juga ikutan ambruk akibat kebijakan dari tarif agresif Trump. Kira-kira apa antisipasi jangka pendek yang benar-benar konkret yang harus dilakukan, Pak Carkawi? Yang pertama ya kalau Amerika first ya, kita Indonesia first ya. Tentu pengamanan sektor di dalam negeri, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin memberikan insentif khusus terhadap perekonomian kita, misalnya tax untuk penerbangan itu 6% yang tadinya ditanggung oleh konsumen, sekarang ditanggung oleh pemerintah. Saya kira ini kan insentif untuk menggerakkan ekonomi ya. Kemudian yang kedua, tarif tol tadi yang tadinya dibayar oleh konsumen sekarang diberikan relaksasi oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, bantuan langsung terhadap kelompok masyarakat miskin dengan misalnya 10 kilogram beras selama 2 bulan. Nah, saya kira ini kan antisipasi yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memitigasi resiko adanya pelambatan pertumbuhan global akibat tarif ekstra tinggi yang diberlakukan oleh Trump. Termasuk saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membentuk tim task force. Task force itu khusus untuk pengangguran, karena akibat dari tarif ekstra tinggi, melambatnya permintaan global, sektor manufaktur kita mengalami pelambatan. Kalau sektor manufakturnya mengalami pelambatan, artinya kesempatan kerjanya berkurang, pengangguran tinggi. Pengangguran yang tinggi ini kan harus diantisipasi. Makanya Pak Prabowo juga kemarin sudah membuat kebijakan memberikan seperti subsidi upah ya, yang jumlahnya saya kira lumayan signifikan terhadap tenaga pekerja yang upahnya itu relatif rendah ya, bahkan di bawah upah minimum. Ini akan diberikan subsidi sehingga daya belinya ada. Nah, terhadap yang berhenti bekerja, ini juga ada insentif khusus dari pemerintah. Saya kira itu langkah-langkah yang bisa diimplementasi secara konsisten. Mungkin kalau sekarang pemberlakuannya hanya 2 bulan, kalau dampak dari tarif Trump ini benar-benar besar terhadap perekonomian kita, maka pemberlakuannya mungkin bukan 2 bulan, tetapi bisa ditambah sampai ke akhir tahun atau Desember yang akan datang. Saya kira itu Mbak Francisca. Baik, terima kasih Pak Carkawi untuk analisisnya Ya, di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu ya Pak. ya, terima kasih Mbak Francisca. Ya, kita ke informasi selanjutnya, sahabat Kabar Bursa. Pemerintah China enggan berkomentar soal rencana akuisisi TikTok di Amerika Serikat. Hingga kini, Trump telah beberapa kali memperpanjang tenggat waktu kepada TikTok untuk menyerahkan kendali operasi TikTok di Amerika Serikat. Platform TikTok telah menyediakan layanan bagi lebih dari 170 juta warga Amerika Serikat dan memungkinkan lebih dari 7 juta usaha kecil berkembang. Pemerintah Cina enggan berkomentar soal rencana akuisisi TikTok di Amerika Serikat. Ramai pemberitaan di media, Donald Trump mengklaim pemerintah Amerika Serikat telah menemukan pembeli TikTok. Trump bahkan menyebutnya sebagai sekelompok orang super kaya. Trump juga meyakini Presiden China Xi Jinping bakal merestui rencana akuisisi tersebut. Sebelumnya, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk mendukung undang-undang pelarangan penggunaan TikTok di Amerika Serikat. Mahkamah Agung beralasan, pemilik platform asal China ByteDance wajib melakukan divestasi, yakni menjual sebagian sahamnya ke pihak Amerika dengan alasan keamanan nasional. Undang-undang itu disahkan Kongres dan ditandatangani Presiden Biden pada April 2024 dengan memberikan waktu 270 hari hingga 19 Januari 2025 kepada ByteDance untuk melepas kepemilikannya atau tidak dapat beroperasi di Amerika Serikat. Namun, sehari sebelum pelantikan pada 19 Januari 2025, Presiden Trump mendesak pengadilan tertinggi Amerika Serikat itu untuk menunda keputusan tersebut. Trump beberapa kali telah memperpanjang tenggat waktu kepada TikTok. Terkini, ByteDance memiliki batas waktu untuk menyerahkan kendali operasi TikTok di Amerika Serikat hingga 17 September.
Dikabarkan bintang YouTube Mr. Beast dan perusahaan rintisan mesin pencari Amerika Serikat, Perplexity AI, hingga Kevin O'Leary, investor Shark Tank, masuk dalam daftar pembeli potensial saham TikTok. Platform berbagi video singkat TikTok telah menyediakan layanan lebih dari 170 juta warga Amerika Serikat dan memungkinkan lebih dari 7 juta usaha kecil berkembang. Kini kita beralih ke dalam negeri. Badan Anggaran DPR RI mencecar pemerintah terkait efisiensi anggaran yang tidak mampu meredam pembengkakan defisit APBN 2025. Pemerintah mengklaim akan menghemat anggaran, namun kenyataannya proyeksi pembengkakan defisit APBN 2025 justru tak bisa dibendung. Wakil Ketua Komisi 11 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Dolphy Othniel Frederick, mengecar Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait efisiensi anggaran yang tidak mampu meredam pembengkakan defisit APBN 2025. Kritik pedas Dolphy disampaikan dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah yang membahas pendahuluan RAPBN tahun 2026. Dolphy mempertanyakan alasan pemerintah tetap mengalami defisit melebar meski efisiensi anggaran telah dilakukan. Sebelumnya pemerintah mengklaim akan menghemat anggaran hingga ratusan triliun, tetapi proyeksi pembengkakan defisit APBN 2025 justru tak bisa dibendung. Dolphy juga mengungkapkan keheranannya efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar 306,69 triliun rupiah sesuai instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025, justru defisit APBN 2025 diperkirakan melebar. Kemarin beberapa bulan yang lalu dengan Inpres 1 2025, pemerintah merencanakan penghematan 306 triliun. Harusnya belanja negara 3621 dikurangi 306 triliun kalau penghematan. Tapi kalau lihat outlook ini, ceritanya bukan penghematan, pergeseran atau penajaman. Karena deltanya 3621 ke 3527 itu 94 triliun. Harusnya tadi 305 triliun. Berarti ada 200 sekian triliun yang tidak jadi dihemat. Nah, ini belum diceritakan. Kenapa tidak jadi dihemat? Malah hutangnya nambah. Minta izin lagi menggunakan SAL. Nah, ini narasi ini belum jelas ini. Dulu cerita penghematan, terus nggak jadi menghemat, nambah hutang. Nah, ini yang perlu kita dapatkan penjelasan. Selanjutnya, Dolphy juga mengungkapkan kekhawatirannya soal keputusan sepihak pemerintah yang pada akhirnya membuka blokir anggaran efisiensi sebesar 134,9 triliun rupiah tanpa meminta persetujuan dari DPR. Di slide 16 tadi Bu Menteri mengatakan sudah ada buka blokir. Inpresnya jelas blokir. Bahkan di Inpres tidak ada syarat dan ketentuan buka blokir. Jadi buka blokir ini dasarnya apa? Ketika minta penghematan, pemerintah datang ke DPR, minta persetujuan bahwa anggaran akan dihemat. Tentu DPR dengan senang hati, karena amanat undang-undang APBN itu harus efisien. Penghematan itu efisien. Setuju. Tapi ketika buka blokir, landasannya apa? Inpresnya jelas, blokir anggaran. Tidak disebutkan di Inpresnya syarat dan ketentuan untuk buka blokir. Nah, ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokir. Merespon Dolphy, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kondisi APBN tidak bisa dilihat dengan cara Dolphy. Ada kompleksitas kondisi APBN 2025 yang terdampak dari sisi penerimaan negara maupun kebutuhan belanja negara yang besar. Kalau kita ngomong postur, tadi bagian penerimaan kan ceritanya panjang tuh Pak Dolphy. Ada kondisi PPN yang nggak jadi, dividen nggak ada. Jadi itu kan yang menyebabkan bahwa kita tidak mampu mengkolek tadi 150 triliun sendiri
plus ditambah adanya restitusi dan yang lain-lain dari penurunan harga komoditas terutama batu bara dan restitusi atau menjadi barang kena pajak. Itu di dalam Undang-Undang HPP. Itu semuanya kan masuk di dalam postur penerimaan yang tadi kita sebutkan lebih rendah dari yang kita sampaikan. Sementara kalau Pak Dolphy bicara tentang belanja, ya tadi ya, belanja kan tadi ada Inpres meminta untuk efisiensi dan rekonstruksi. Ini tulisannya itu katanya efisiensi dan rekonstruksi. Di mana Bu? Pak. Di Inpres dikatakan blokir dan rekonstruksi. Kalau tidak disebutkan blokir dibuka tidak di Inpres, karena Inpres itu adalah untuk yang belanja yang akan kita hold. Dan terkait buka blokir anggaran efisiensi yang dipertanyakan Dolphy, Sri Mulyani mengungkapkan ada kebutuhan dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan berbagai program prioritasnya melalui anggaran belanja negara. Oleh karena itu, pemerintah buka blokir anggaran efisiensi sebagai upaya agar belanja negara tidak bengkak. Untuk melepaskan, Bapak lihat di sini belanja sesuai arahan Presiden. Poinnya, instruksi Presiden, Inpres 1, dan arahan atau instruksi Presiden untuk buka blokirnya. Jadi dua seimbang. Untuk yang kedua ini buka blokir itu adalah melalui mekanisme ratas atau dari Presiden menetapkan di dalam sebuah rapat, kemudian menjadi kesimpulan rapat berdasarkan arahan Presiden yang ini dibuka. Gitu Pak. Jadi dari sisi kekuatan hukum adalah sama. Yang satu adalah Inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang untuk belanja tergantung kalau Presiden hari ini memutuskan, oh kita rapat terbatas bicara tentang koperasi, maka dialokasikan seperti ini. Kalau kita nambah untuk rumah, maka ditambah seperti ini. Kalau nanti ditambah dengan MBG waktu itu, maka itu yang dilakukan dengan arahan Presiden. Pasti ada notulisnya Pak. Kami tidak akan buka blokir karena saya sebagai Menteri Keuangan pun tidak memiliki kewenangan. Makanya harus ada notulis dari Presiden. Sri Mulyani pastikan keputusan pembukaan blokir anggaran efisiensi tidak dilakukan sepihak karena harus ada notulen resmi dari Presiden melalui forum ratas. Badan Pusat Statistik BPS menyatakan kinerja inflasi Indonesia hingga Juni 2025 tetap berada dalam rentang target pemerintah. Inflasi bulanan sebesar 0,19% pada Juni 2025, sementara secara tahunan inflasi sebesar 1,87%. Pada Juni 2025, terjadi inflasi sebesar 0,19% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 108,27 pada Juni 2025. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 1,87% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,38%. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan inflasi bulanan Indonesia sebesar 0,19% pada Juni 2025, sementara secara tahunan inflasi sebesar 1,87%. Kemudian secara tahun kalender inflasi terjadi 1,38%. Pernyataan ini disampaikan Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini. Menurut Puji, kinerja inflasi hingga Juni 2025 tetap berada dalam rentang target pemerintah. Inflasi pada semester 1 tahun 2025 masih dalam target sasaran inflasi pemerintah, yaitu 2,5 ± 1% pada tahun 2025. Adapun penyumbang utama inflasi bulan Juni 2025 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46%. Komoditas berikutnya yang menjadi penyumbang utama inflasi adalah beras, ikan segar, dan tarif angkutan udara.
Berdasarkan komponennya, pada Juni 2025, semua komponen mengalami inflasi. Sementara itu, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,07% dengan andil inflasi 0,04%. Kontributor utama pada inflasi ini yakni komoditas emas perhiasan yang konsisten terus inflasi. Komoditas ini mengalami inflasi sejak September 2023. Indeks harga saham gabungan IHSG berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan sore Rabu 2 Juli 2025. Indeks berada di level 6.881, turun 34,11 poin atau 0,49%. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sepanjang hari ini indeks dibuka pada level 6.896 dan sempat menyentuh level tertingginya di 6.905. Tercatat 195 saham naik harga, 396 saham turun harga, dan 196 saham tidak bergerak. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai 12.131 triliun rupiah. Pada perdagangan hari ini, saham berkapitalisasi besar yang mengalami kenaikan dipimpin oleh saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan kode emiten DSSA yang mencapai pertumbuhan 2,36% ke level Rp54.300. Ada juga saham-saham PT Astra International Tbk dengan kode emiten ASII yang meningkat sebesar 2,02% menuju Rp4.540 per saham. Perusahaan logistik milik konglomerat Joko Susanto dengan kode emiten BILOG mantap menggelar IPO dan mematok harga Rp250 per saham. Sementara emiten asuhan Boy Thohir MBMA drop 194%, boncos 3,45 juta dolar Amerika pada kuartal pertama 2025. Sedangkan Bank Panin bakal mengguyur dividen 1,01 triliun rupiah. Selengkapnya kami rangkum dalam sekilas emiten. Perusahaan logistik milik konglomerat Joko Susanto PT Trimitra Transpersada Tbk dengan kode emiten BILOG mantap menggelar penawaran umum perdana sebanyak-banyaknya 563,2 juta saham. Perseroan mematok harga IPO Rp250 per saham sehingga nilai keseluruhan dari aksi BILOG adalah Rp140,81 miliar. Masa penawaran umum digelar pada 2 hingga 8 Juli 2025. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 10 Juli 2025. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah BCA Sekuritas. Trimitra Transpersada adalah perusahaan logistik terintegrasi yang bergerak dalam penyediaan layanan transportasi darat dan manajemen pergudangan untuk segmen bisnis ke bisnis. Berdiri tahun 2009, perseroan bertransformasi pada 2017 menjadi penyedia solusi logistik komprehensif yang telah beroperasi di lebih dari 100 kota di Indonesia. Merdeka Baterai MBMA per 31 Maret 2025 boncos 3,45 juta dolar Amerika, drop 194% dari periode sama tahun lalu dengan tabulasi laba bersih 3,66 juta dolar Amerika. Sehingga rugi per saham dasar dan dilusian emiten asuhan Boy Thohir tersebut menjadi 0,0003 dolar dari sebelumnya surplus 0,00003 dolar Amerika. Pendapatan usaha 366,11 juta dolar, melorot 17,58% dari posisi sama tahun sebelumnya 444,22 juta dolar Amerika. Beban pokok pendapatan 347,23 juta dolar Amerika, mengalami penciutan dari edisi sama tahun lalu 426,35 juta dolar Amerika. Laba kotor tercatat 18,87 juta dolar, naik tipis dari posisi sama tahun sebelumnya 17,86 juta dolar Amerika. Bank Panin atau PNBN bakal menggulirkan dividen 1,01 triliun rupiah. Besaran dividen diambil sekitar 39,33% dari tabulasi laba bersih tahun buku 2024 sebesar 2,57 triliun rupiah. Sehingga para investor akan mendapat suntikan dividen Rp42 per lembar.
Sisa 60,67% alias 1,56 triliun rupiah dari laba bersih akan digunakan untuk memperkuat modal inti dalam mendukung pertumbuhan usaha ke depan dan dicatat sebagai laba ditahan. Kam dividen pasar reguler dan pasar negosiasi dijadwalkan pada 7 Juli 2025. Ex dividen pasar reguler dan pasar negosiasi pada 8 Juli 2025, kam dividen pasar tunai pada 9 Juli 2025, serta ex dividen pasar tunai pada 10 Juli 2025. Dan sejumlah emiten melakukan aksi korporasi pada 2 Juli ini, mulai dari rapat umum pemegang saham tahunan hingga pembayaran dividen tunai. Terdapat juga emiten yang telah masuk masa penawaran umum IPO. Berikut informasi selengkapnya. Kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang baru saja terjadi. Sahabat Kabar Bursa, sejumlah emiten melakukan aksi korporasi pada 2 Juli ini. Mulai dari rapat umum pemegang saham tahunan hingga pembayaran dividen tunai. Terdapat juga emiten yang telah masuk masa penawaran umum IPO. Dan berikut informasi selengkapnya.
Penanganan inflasi di Indonesia sepanjang Juni 2025 terpantau relatif stabil. Badan Pusat Statistik BPS mencatat laju inflasi bulanan sebesar 0,19%. Inflasi ini menjadi fokus pemberitaan portal kabarbursa.com. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita akan ngobrol bersama redaktur kabarbursa.com Yuni Lawati. Halo Mbak Nila, apa kabar? Baik, berarti. Ya, ini bagaimana nih? Seperti apa sih ulasan dari redaksi Kabar Bursa sendiri terkait inflasi Juni ini? Ya, jadi redaksi Kabar Bursa melihatnya seperti ini, Mbak Rati. Kalau kita bicara soal inflasi di bulan Juni ini ya, kabarnya memang cukup menyejukkan ya, Mbak Rati ya. Jadi Badan Pusat Statistik itu baru saja merilis data resminya yang hasilnya menunjukkan bahwa ada tekanan harga di bulan Juni ini, tapi masih relatif stabil. Seperti itu. Nah, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,19%. Angka ini bagi pemerintah ya dibilang cukup moderat memang. Kalau kita lihat dari sisi tahunannya nih, inflasinya ada di level 1,87%. Dan sejak awal tahun sampai Juni kemarin, itu sudah mencapai 1,38%. Artinya nih Mbak Rati, sejauh ini kenaikan harga-harga masih dalam batas yang bisa dikendalikan. Seperti itu ya. Nah, BPS sendiri membagi inflasi ini ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah inflasi inti yang mencerminkan tren jangka panjang seperti harga kontrakan, kemudian harga pendidikan, itu tuh naik tipis sebesar 0,07%. Kemudian ada juga harga yang diatur pemerintah, misalnya tarif listrik sama tarif BBM. Nah, itu naik juga sebesar 0,09%. Tapi yang uniknya nih Mbak Rati nih, harga-harga yang bergejolak biasanya dari pangan segar tuh malah mencatat inflasi sebesar 0,07%. Tapi karena ada deflasi pada beberapa sayur dan bumbu, artinya andil terhadap inflasinya malah agak-agak negatif seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi sebaran wilayahnya nih Mbak Rati, ada ketimpangan yang cukup mencolok. Dari 36 provinsi, 26 provinsi diantaranya itu mengalami inflasi. Sementara sisanya mencatatkan deflasi justru. Oh, oke. Iya. Nah, Maluku misalnya nih, Maluku itu jadi wilayah dengan inflasi yang paling tinggi, mencapai 1%. Nah, kemungkinan karena memang distribusi barang di sana itu tidak selancar daerah-daerah lain sepertinya ya. Sebaliknya nih Mbak, di Papua Pegunungan itu mencatat deflasi yang cukup dalam, minus 1,5%. Nah, angka ini cukup drastis kalau kita bandingkan dengan rata-rata nasional. Jadi memang secara umum, angka inflasi Juni ini bisa dibilang stabil ya Mbak, tapi stabilnya inflasi ini jangan sampai membuat kita lengah gitu loh. Di mana tantangan ke depan tetap ada, terutama soal pasokan pangan dan distribusinya. Apalagi dunia belum sepenuhnya stabil ya. Masih ada krisis-krisis global di sana sini gitu loh. Dan perubahan iklim juga memang kita lihat sudah mulai berpengaruh ke sektor pertanian. Seperti itu Mbak. Jadi meskipun harga terpantau landai, menjaga daya beli masyarakat sepertinya masih jadi pekerjaan rumah pemerintah deh yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Iya, jangan Seperti sampai itu, Mbak. lengah begitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya melihat dari laporan inflasi sendiri, apa sih komoditas yang paling banyak menyumbang inflasi pada Juni 2025 ini? Jadi memang ada beberapa sektor yang menyumbangkan inflasi sama seperti bulan-bulan sebelumnya nih, yaitu sektor pangan. Oh, Iya, jadi pangan lagi-lagi jadi biang kerok utamanya nih Mbak nih. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang andil terbesar dari angka inflasi kita. Kalau dipecah lagi, beras yang jadi komoditas paling pertama menyumbangkan inflasi. Naiknya cukup tajam ternyata. Itu menyumbang sebesar 0,04%. Gitu Mbak. Lalu ada cabai rawit, bawang merah, tomat, barang-barang ini memang ikut memanaskan harga kenaikan inflasi, tapi angkanya tidak sebesar beras. Lalu selain makanan ada juga dorongan dari sektor transportasi nih Mbak, terutama dari naiknya tarif angkutan udara. Mungkin karena sekarang ini lagi musim liburan kali ya Mbak ya, sama distribusi barang yang masih belum sepenuhnya normal. Nah, tarif pesawat ini ikut melambung dan menyumbang sekitar 0,04% ke angka inflasi. Lalu ada emas perhiasan. Nah, meskipun andilnya kecil nih Mbak, hanya 0,02%, tapi angka-angka itu nih Mbak tetap menarik karena menunjukkan bagaimana perubahan harga barang-barang
terutama yang konsumsi non pokok, bisa menggambarkan dinamika daya beli dan psikologi masyarakat kita. Seperti itu, Mbak. Ini menarik ya, banyak sekali catatan dari redaksi di mana beras sendiri yang pasokannya sebenarnya surplus malah jadi pemicu, salah satu pemicu utama inflasi. Betul. Ini kalau cabai rawit kan memang sudah langganan Iya. sebenarnya. Setiap ada momentum pasti dia naik harganya. Nah, kira-kira untuk bisa melihat review lengkapnya ini dari redaksi Kabar Bursa sendiri, sahabat Kabar Bursa bisa mampir kemana nih? Mampir ke portalnya kabarbursa.com tentunya, dengan judul inflasi bulan Juni dibilang stabil, seperti itu, Mbak. Oke, berarti langsung saja klik di Betul. berita tersebut ya, di Iya. link berita tersebut. Nah, selain topik yang sangat-sangat menarik ini, ada topik apa saja yang menjadi top pencarian sahabat Kabar Bursa sepanjang hari ini? Iya, menurut redaksi Kabar Bursa nih, Mbak, yang menarik dan menjadi perhatian Kabar Bursa pada hari ini adalah soal rencana right issue jumbo dari PT Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Oke. Nah, jadi TOWR ini, Mbak, sedang menawarkan right issue premium hingga Rp680 per lembar sahamnya, Mbak. Jadi Kabar Bursa melihat di balik strategi ini ada peluang terjadinya pergeseran kepemilikan dan adanya sinyal teknikal kuat yang bisa menjadi perhatian dari investor. Nah, bagaimana lengkapnya bisa dibaca di artikel berjudul TOWR main harga tinggi, right issue atau right transfer. Nah, silakan dibaca hanya di Kabar Bursa Insight Daily. Oke, Seperti terima itu, kasih Mbak. banyak Mbak Nila. Iya. Selamat bertugas kembali. Iya, sama-sama. Makasih, Mbak Rati. Iya. Dan sahabat Kabar Bursa, perseteruan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan CEO Tesla Elon Musk kembali panas. Trump bahkan mengancam akan mendeportasi Elon Musk kembali ke Afrika Selatan dan mencabut subsidi yang menopang bisnis Elon Musk termasuk Tesla dan SpaceX. Perseteruan panas antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan CEO Tesla Elon Musk kembali mencuat. Perang sosial media pun meletus di antara keduanya. Melalui platform X, Elon Musk kembali melontarkan kritikan pedas terhadap rancangan undang-undang Big Beautiful Bill yang dibanggakan pemerintahan Trump. Rancangan undang-undang ini dinilai berpotensi mengubah landscape fiskal dan sosial negara melalui pemangkasan besar-besaran pada program bantuan sosial, perpanjangan pemotongan pajak, peningkatan belanja militer dan imigrasi, sekaligus menambah utang nasional sebesar 3,3 triliun dolar Amerika atau sekitar 53.000 triliun rupiah. Elon mengecam pemotongan kredit kendaraan listrik dan energi bersih sebagai bunuh diri politik bagi Partai Republik yang menaungi Donald Trump. Donald Trump pun tidak tinggal diam. Trump menyindir keras Elon hingga melemparkan ancaman yang memicu kontroversi, yakni mendeportasi Elon Musk kembali ke tanah kelahirannya, Afrika Selatan. Nothing, he's upset that he's losing his EV mandate, and it's very upset about things, but he could lose a lot more than that. I should tell you right now. Elon can lose a lot more than that. Tidak berhenti di situ, Trump juga mengancam akan mencabut berbagai subsidi pemerintah yang selama ini menopang bisnis Elon, termasuk Tesla dan SpaceX. Saat masih akur, Elon Musk sempat memimpin DOGE, Departemen Efisiensi Pemerintah, dalam upaya merampingkan pemerintahan dan menghemat pengeluaran negara Amerika Serikat. Namun dalam prakteknya, operasional DOGE diwarnai kontroversi pemecatan massal pegawai pemerintah serta kegagalan penghematan yang dijanjikan. Elon Musk lantas keluar dari pemerintahan Trump pada Mei lalu, yang kemudian diikuti perang verbal sengit antara sang miliarder dengan sang Presiden Amerika Serikat. Dan sahabat Kabar Bursa, informasi tadi menjadi penutup Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Dan jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silahkan klik barcode yang ada di layar Anda. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Francisca Rati pamit undur diri. Sampai jumpa.